Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku ke Shalom, selamat datang ke ibadah dalam talian BEM Praise Valley pada pagi ini dan pada minggu ini. Puji Tuhan, kami sangat bersyukur dan bersukacita kerana jemaat Tuhan tetap setia bersama-sama di dalam ibadah ini walaupun dalam talian, namun saya percaya kita bersatu di dalam roh. Dan segala puji dan syukur kami ingin panjatkan kepada Tuhan kerana Tuhan sentiasa memimpin kita, membantu kita dan mengiringi setiap langkah kita. Dan sebelum kita mulakan kebaktian kita pada pagi ini, saya akan bawa kita dalam doa. Dan mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan Engkau, atas penyertaan Engkau dalam kehidupan kami. Kerana Engkau sentiasa menyertai kami dari hari yang lepas hingga pagi ini. Tuhan, pada pagi ini kami bersedia untuk memuji dan menyembah Engkau. Tuhan, kami serahkan fikiran kami, hati kami, bila kami serahkan tangan-Mu kerana kami ingin fokuskan fikiran kami untuk memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Walaupun dalam talian, namun kami percaya ya Tuhan, Engkau tetap bekerja. Terima kasih Yesus Tuhan. Kami berdoa bagi kawan-kawan kami di mana saja mereka berada yang tak sempat ikut ibadah dan talian ini, tetapi kami percaya Tuhan mereka akan melihat rakaman ini sekali lagi ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan kami serahkan pemimpin pujian, backup singer dan juga pemimpin muzik ya Tuhan, dan kami ingin serahkan pastor yang akan berkongsi firman Tuhan. Bila kami diberkati dan memahami setiap mesej-mesej yang akan Engkau sampaikan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Bapa. Ini doa kami Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Masa dan tempat ini seserahkan kepada pemimpin pujian. Silakan. Shalom semua jemaat Tuhan pada pagi ini. Saya percaya dimanapun kita berada, pada hari ini kita selalu ingin mengandalkan Tuhan. Amin. Jadi jangan lupa untuk senyum. Baik Anda di depan gadget Anda, di depan TV Anda, senyumlah karena Tuhan kita Tuhan yang baik. Amin. Haleluya. Mari kita terus bertepuk tangan. Haleluya, memuji Tuhan pagi ini. Haleluya. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelantarannya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya
untuk selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya. Berikan angkat tangan kita begini ya, kalau itu baik, amin, haleluya. Mari katakan datanglah. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelantarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berindu padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya. Yes Lord, kami bersyukur. Betapa setia Tuhan, haleluya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Thank you Jesus, haleluya. Berikan pertolongan bagi Tuhan Yesus, haleluya. Thank you Jesus. Sejauh langit dan bumi. Terima kasih Bapa atas kasih-Mu, atas segala pengorbanan-Mu Yesus, yang telah mati di kayu salib menebus dosa setiap pribadi kami Tuhan. Malah Kau telah bangkit dan menyatakan kemenangan Engkau dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa. Thank you Jesus. Oh. Engkaulah kekuatan kami Bapa dalam setiap apapun posisi kehidupan kami pada waktu ini Tuhan. Amen. Baik titik terendah dalam kehidupan kami, Yes, kami ingin Lord. terus mengatakan Tuhan pengharapan kami. Haleluya, karena kami percaya di saat kami datang kepada Engkau Tuhan, kami mendapat kekuatan baru. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami
yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Haleluya, sejauh langit, sejauh langit. Yes, Lord. dari Tuhan, Engkaulah kekuatan kami, Tuhan. begitu besar. Yes, Lord. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu, Yesus. Penuhi hati kami yang rindu Menyembah-Mu, Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Yes, Lord. Oh, of the Lord our God, oh praise His name forevermore. Oh, endless days we will sing Your praise, oh Lord our God. Oh God, oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore. For endless days we will sing Your name, oh Lord our, oh Lord, oh Lord, oh Lord our, oh Lord our God. For
pujian syukur hanya bagi Tuhan. Haleluya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Beri kemuliaan paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom. Segala puji syukur kita naikkan ke hadirat Tuhan atas kasih dan pimpinannya yang telah mempersatukan kita sekali lagi pada pagi hari ini di dalam ibadah atas talian ini. Untuk pengetahuan jemaat Tuhan semua, pada pagi ini kita akan mengadakan upacara perjamuan Tuhan. Sebaik sahaja kita mendengar firman Tuhan nanti. Dan sebelum itu mari kita berdoa. Saya akan memimpin kita dalam doa. Tuhan Bapa di surga, Bapa yang kami muliakan di dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena Tuhan memberikan kami kesempatan sekali lagi bersama-sama untuk mengadakan ibadah ini, mengagung dan memuliakan nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami tahu hanya Engkau sahaja Tuhan yang layak untuk diagungkan dalam kehidupan setiap kami. Kami mengucap syukur karena Tuhan telah menyertai pelayanan tim puji sembah yang sudah melayani kami dan membawa kami untuk memuliakan Tuhan lewat puji sembah yang telah kami persembahkan kepada Tuhan. Engkau terus pakai mereka menjadi alat Tuhan untuk meneguh dan menguatkan jemaat Tuhan dalam pujian dan penyembahan. Kami berdoa serahkan bagi firman-Mu yang sebentar kami akan renung bersama pada pagi ini. Kuasa dan penyertaan Roh Kudus mendahului kami, supaya melalui pelayanan firman Tuhan, kami pasti diberkati. Hamba berdoa untuk seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani lewat mimbar Tuhan pada hari ini. Engkau urapi pakai kami sesuai dengan panggilan Tuhan, supaya kami dapat menyampaikan setiap maksud dan tujuan Tuhan kepada jemaat yang akan dilayani. Haleluya, sertai kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saya akan membawa kita belajar dengan satu tajuk firman Tuhan, yaitu gereja yang memuliakan Tuhan. Pada minggu yang lepas, kita juga belajar dengan tema ini, dan minggu ini saya juga akan membawa kita untuk belajar bersama berkaitan dengan tajuk firman Tuhan ini. Bagaimanakah sikap hidup gereja yang memuliakan Tuhan? Pada minggu yang lalu, kita telah melihat 3 hal yang membuktikan bahwa seseorang percaya itu dapat memuliakan, mengagungkan, menjunjung tinggikan Tuhan melalui kehidupannya. Yang pertama yaitu memiliki ciptaan baru, memiliki cara hidup baru. Dan yang kedua yaitu memiliki kejujuran hidup. Lalu yang ketiga yaitu berpegang teguh kepada pengakuan iman kita. Nah, lalu pada pagi ini saya akan membawa kita untuk melihat 3 perkara juga. Yang pertama yaitu menghasilkan buah kebenaran. Kita membaca Injil Markus pasal yang keempat ayat yang ke-20. Ayat ini berkata demikian. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Ayat ini membawa kita untuk melihat suatu perumpamaan tentang penabur dan benih yang ditaburkan. Perumpamaan ini mengenai penabur dan benih yang ditabur. Sebagai benih yang ingin bertumbuh, kita perlu menjadikan hati kita lembut. Kita perlu memiliki hati yang terbuka. Dan kita perlu memiliki hati yang taat akan firman Tuhan. Dan ini yang akan menjadikan benih yang ditaburkan. Firman Tuhan itu akan hidup di dalam kehidupan setiap orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Jadi, apabila firman Tuhan sudah tertanam
di tanah hati kita yang baik, di tanah hati kita yang subur, maka kita akan mendapat kekuatan iman. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, iman kita akan dikuatkan, iman kita dapat berkembang, iman kita akan menjadi teguh jika firman Tuhan itu telah tertanam di tanah hati kita yang baik dan yang subur. Nah, sehingga kita dapat menghasilkan buah-buah kebenaran. Dengan itu, Roh Kudus akan memimpin seluruh kehidupan kita agar kita dapat melakukan seluruh kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Sewaktu kita memiliki iman yang teguh, iman yang kuat, dan dapat menghasilkan buah-buah kebenaran, maka Roh Kudus akan memimpin, menguasai seluruh kehidupan kita sehingga memampukan kita, menjadikan kita sanggup melakukan setiap kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Bukan hanya itu, malahan kita juga mempunyai persekutuan dengan Tuhan. Memiliki persekutuan dengan Tuhan. Mengapa kita perlu bersekutu dengan Tuhan? Mengapa kita perlu memiliki persekutuan dengan Tuhan? Mengapa kita perlu memiliki persekutuan dengan Tuhan? Karena kita juga dipanggil supaya bersekutu dengan Tuhan. Bukan itu hanya suatu perintah, tetapi kita dipanggil supaya bersekutu dengan Tuhan. Nah, kalau kita membaca 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-9, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Kita dipanggil supaya bersekutu, memiliki kesatuan, persekutuan dengan Tuhan kita yang setia. Nah, kehidupan orang percaya bersama dengan Tuhan, orang Kristen yang memiliki persekutuan dengan Tuhan, apapun yang kita lakukan di dunia ini, jerih payah kita, lelah kita tidak akan percuma, semuanya diperhitungkan oleh Tuhan dan semuanya itu tidak akan menjadi sia-sia jika kita bersekutu dengan Tuhan. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ada banyak yang menjadi halangan dan kesukaran dalam kita bersekutu dengan Tuhan. Tetapi waktu kita sungguh-sungguh menjalinkan satu hubungan persatuan dengan Tuhan yang erat, yang kukuh, di situ kita akan mengalami berkat-berkat Tuhan. Dan sehingga apapun yang kita lakukan di dunia ini untuk Tuhan, semuanya tidak akan sia-sia. Nah, yang kedua, gereja yang mengutamakan Tuhan. Yang mengutamakan Tuhan. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-14. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Jauhilah penyembahan berhala. Orang Kristen, orang percaya yang dipanggil untuk bersekutu dengan Tuhan, seharusnya dan semestinya kita hanya menyembah hanya kepada Tuhan sahaja. Di sini mengatakan supaya kita menjauhi penyembahan berhala. Ada banyak yang menjadi berhala bagi kita. Antaranya adalah uang. Dengan uang, orang sanggup berbuat apa sahaja, asalkan ada uang. Kalau kita seringkali mendengar
pembunuhan yang berlaku, ada orang yang diupah untuk membunuh seseorang hanya dengan beberapa uang sahaja, dengan beberapa upah sahaja, demi mendapatkan uang. Mereka sanggup untuk melakukan semuanya. Sehingga ada dalam keluarga juga, anak dapat sanggup membunuh ibu, membunuh ayah mereka, ingin mendapatkan uang. Apabila permintaan mereka tidak dikabulkan oleh orang tua, kerana mereka menginginkan uang, dan lalu mereka membunuh orang tua mereka. Nah, semua itu berlaku oleh kerana uang. Sehingga firman Tuhan mengatakan, akar segala kejahatan adalah mencintai uang. Oleh itu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mengatakan di sini, kita harus menjauhi penyembahan berhala. Okay? Jauhilah. Sepertinya yang saya katakan sebentar tadi dengan uang. Sehingga ada orang yang telah menciptakan lagu. Apa yang dicari orang? Uang. Pagi, siang, petang, malam, orang hanya mencarikan uang. Jadi, apa yang perlu, apa yang kita kejar-kejarkan di dunia ini, itulah yang menjadikan berhala di dalam kehidupan kita. Sebagai orang Kristen, orang percaya, kita perlu mengutamakan Tuhan dari segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Kita hanya perlu untuk mendekatkan Tuhan sahaja, bergantung kepada Tuhan sahaja, berharap kepada Tuhan sahaja dalam kehidupan kita. Dan sehingga kita tidak lagi pergi ke suatu alamat yang salah, suatu tujuan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Oleh itu, kita harus mengutamakan Tuhan di tempat yang teratas dan yang terutama di dalam seluruh kehidupan kita, di dalam seluruh kehidupan gereja kita, dalam seluruh kehidupan keluarga kita. Jadi ini merupakan suatu hal yang membawa dan memberikan suatu dorongan kepada kita untuk menjadikan pribadi, anggota gereja dan anggota keluarga kita supaya mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Seperti dikatakan Yosua, kita membaca kitab Yosua pasal yang ke-24 ayat yang ke-15. Saya hanya membaca bahagian 15c. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Suatu ketika Yosua memberi perintah kepada orang Israel supaya mereka meninggalkan semua penyembahan berhala dan untuk menyembah hanya kepada Tuhan sahaja. Lalu Yosua mengatakan kepada mereka, jika itu tidak baik kepada kamu, pilihlah pada hari ini dengan siapakah kamu harus menyembah, apakah kepada patung-patung yang disembah oleh nenek moyang kamu? Tetapi Yosua mengatakan, bagiku dan seisi keluargaku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kami hanya mengutamakan Tuhan. Kami hanya menempatkan Tuhan di tempat yang terutama di dalam keluarga kami. Yosua. Oleh itu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tempatkanlah suatu tempat yang terutama bagi Tuhan di dalam kehidupan kita, gereja dan keluarga kita. Mengutamakan Tuhan bermaksud ialah hidup tetap di dalam Tuhan. Kolose pasal 2 ayat yang ke-6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ini yang kita lihat. Tetap di dalam Tuhan. Jangan berpindah. Apapun situasi, apapun keadaan yang sedang kita hadapi, yang kita lalui dalam kehidupan ini, marilah kita untuk tetap hidup di dalam Tuhan.
tetap berpegang kepada pengakuan iman kita kepada Tuhan Yesus, supaya seluruh kehidupan kita dapat menjunjung tinggikan Tuhan kita Yesus Kristus. Yang ketiga, suka memberi bantuan. Mari kita membaca satu ayat daripada Roma pasal yang ke-16 ayat yang kedua. Supaya kamu menyambut dia dalam Tuhan sebagaimana seharusnya bagi orang-orang kudus, dan berikanlah kepadanya bantuan bila diperlukannya, sebab ia sendiri telah memberi bantuan kepada banyak orang, juga kepadaku sendiri. Paulus mengatakan hal yang sedemikian. Siapakah yang dimaksudkan Paulus di sini? Dia. Menurut ayat yang kita sudah baca ini, daripada ayat yang pertama, ada seorang yang bernama Phoebe. Dia adalah seorang diakon wanita dari jemaat di Kenkrea yang melayani di antara orang-orang miskin, dia melayani di antara orang-orang sakit, dan dia melayani di antara orang yang sangat-sangat memerlukan bantuan. Dan juga dia memberi bantuan kepada para misioneri sepertinya Paulus sendiri. Seorang wanita yang melayani dalam suatu pelayanan yang sangat mencabar. Dan saya percaya tidak ramai orang yang mau dan yang rela melayani di dalam suatu bidang yang seperti ini. Melayani di antara orang yang miskin, orang sakit, dan orang yang sangat memerlukan, punyai masalah hidup. Dia melayani di antara mereka. Nah, ini yang kita harus lihat, bahwa sebagai orang Kristen, gereja Tuhan, kita perlu memiliki suatu hati, cara hidup yang suka memberi bantuan kepada orang yang sangat-sangat memerlukan. Selaku gereja Tuhan, yang namun pun panggilan kita tidak sama, yang namun pun karunia-karunia kita berbeza, namun semuanya itu dari Tuhan dan untuk Tuhan. Bukan untuk kepentingan diri kita sendiri, hanya kepada Tuhan. Nah, dalam melaksanakan tugas dan pelayanan kita, kita perlu saling memperhatikan. Kita harus saling menolong, mendorong dalam setiap pelayanan Tuhan yang diamanatkan oleh Tuhan kepada kita. Ya, sepertinya wanita yang bernama Phoebe ini memberi bantuan dan saling memperhatikan, menolong dan mendorong dalam pelayanan yang telah diamanatkan Tuhan kepada setiap kita. Nah, sebab saling memberikan pertolongan, sebab saling memberikan dorongan adalah suatu jalan untuk kita menjayakan tugas pelayanan Tuhan di dalam gereja. Untuk saling memperhatikan, dapat menjayakan, dapat membina pekerjaan Tuhan itu dengan baik di dalam gereja Tuhan. Contoh, karena di dalam gereja mempunyai berbagai-bagai badan pelayanan. Sepertinya pelayanan gereja umum, pelayanan wanita, pelayanan kaum bapa, muda-mudi, sekolah minggu, dan sebagainya. Nah, di dalam setiap badan pelayanan ini, kita diperintahkan supaya berusaha untuk memajukan setiap badan pelayanan ini, bahagian-bahagian tertentu yang telah dipercayakan kepada kita sebagai pemimpin di dalam suatu badan pelayanan. Nah, jika semua kita melaksanakannya, seandainya salah satu daripada badan pelayanan di gereja itu lemah, contohlah di pelayanan sekolah minggu, tidak ada kemajuan apa-apa, dan lalu kita yang lain tak ambil peduli dengan pelayanan ini,
kita hanya memajukan kita punya. Yang penting bahagian kita dimajukan. Nah, kalau demikian, adakah ini membawa pekerjaan Tuhan di dalam gereja itu berjalan dengan baik? Ataupun adakah itu membawakan gereja berjaya dalam melaksanakan tanggungjawab sebagai orang Kristen? Tentu sekali tidak. Tetapi kita perlu memberikan perhatian, memberikan pertolongan, memberikan dorongan kepada pelayanan sekolah minggu supaya EJK-nya juga diberikan satu semangat dan untuk bersama membangkitkan pelayanan ini sehingga pelayanan Tuhan itu berjalan dengan lancar di dalam gereja. Dan inilah yang perlu untuk menjadikan kita gereja yang menjunjungkan tinggi Tuhan adalah kita harus suka memberi bantuan. Tuhan dapat dijunjung tinggikan oleh gereja yang menghasilkan buah-buah kebenaran. Tuhan dapat dimuliakan oleh gereja yang mengutamakan Tuhan. Dan Tuhan dapat dijunjung tinggikan oleh gereja yang suka memberi bantuan. Oleh itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama jadikanlah pribadi kita, jemaat kita, keluarga kita memuliakan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita dan seluruh tindakan kita sebagai orang yang sudah dipanggil oleh Tuhan. Nah, demikianlah firman Tuhan yang kita renung bersama pada pagi hari ini. Jadi, seperti mana yang saya sudah katakan tadi, kita akan mengadakan perjamuan Tuhan. Dan saya percaya semua ketua-ketua keluarga telah menyediakan roti dan air di tempat masing-masing. Supaya nanti kita akan bersama-sama melibatkan diri kita dalam perjamuan Tuhan. Sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, Bapa yang kami muliakan di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur karena firman Tuhan yang sudah kami dengar bersama pada saat ini. Kiranya kami sungguh-sungguh memiliki suatu cara kehidupan yang memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa, sebentar kami akan melaksanakan perjamuan Tuhan. Kami doakan semua anak-anak Tuhan pada pagi hari ini. Jika ada sesuatu di dalam hati kami yang menghalangi kami untuk tidak layak menerima perjamuan Tuhan, Bapa, Engkau ampuni kami, bersih dan sucikan hidup kami, supaya kami bersatu, bersama-sama bersekutu di dalam kematian Tuhan Yesus. Dan supaya kami semua dapat memiliki suatu hati yang hanya mau melayani Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Engkau bersama kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan daripada 1 Korintus pasal yang ke-11. Kita membaca ayat yang ke-23 hingga ayat yang ke-26. Saya akan membaca, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. 25. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. 26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Sekali lagi kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kerana Tuhan kami yang sangat mengasihi kami, sehingga Engkau sanggup mengorbankan dirimu, mati di atas kayu salib untuk menggantikan kami, sehingga sehingga tubuh Tuhan telah dihancurkan dan darahmu tertumpah untuk menyuci segala dosa kami. Dan sebentar nanti kami akan makan roti dan minum air yang melambangkan tubuh Tuhan dan darahmu yang telah membersihkan dan menyucikan seluruh kehidupan kami. Dan biarlah setiap anak-anak Tuhan yang melibatkan diri dalam upacara perjamuan Tuhan pasti akan mengalami sesuatu yang baru yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Oke, sekali lagi saya baca ayat ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama. Ayat 25 dan 26. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum bersama. Haleluya. Bapa di surga, kami bersyukur karena kesempatan pada hari ini untuk memperingatkan kami tentang kematian Tuhan Yesus Kristus. Kami memuji memuliakan Tuhan. Biarlah hari ini melalui janji kami bersama untuk tetap terus memberitakan kematian Tuhan sampai Engkau datang yang kedua kalinya. Engkau pimpin dan sertai kami Tuhan dalam kehidupan kami pada masa dan pada minggu yang akan datang. Biarlah seluruh kehidupan kami dilindungi dan dijaga di dalam kuasa yang daripada Tuhan. Haleluya Bapa, ini doa kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, sekian. Tuhan memberkati kita semua.